Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, masih dalam bentuk ibadah yang tersebut di dalam Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memisalkan Islam ini seperti bangunan, yaitu dalam sabda beliau, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang merupakan landasan dari segala landasan Islam, yang sangat menentukan seluruh amalan-amalan kita diterima atau tidaknya, tergantung dengan dua persaksian tersebut, sehingga dia diletakkan pada ruknul awal, rukun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-salah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa salat ini amudul Islam, tiangnya Islam. Dan kita telah menjelaskan dari manzil as-salah, kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam sangat tinggi, dan kita telah menyebutkan bentuk-bentuk ketinggian as-salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita telah menyebutkan fawaid, manfaat atau fadilah, keutamaan-keutamaan as-salah. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita masuk kepada ruknul tsalits, rukun yang ketiga, yaitu az-zakah. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada antum, sebagian antum, sebagai murajaatan terhadap apa yang telah terdahulu dari perkara as-salah. Nah, siapa di antara antum yang menyebutkan di antara bentuk-bentuk ketinggian as-salah atau manazil as-salah, kedudukan salat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama, fadhal. Siapa yang menyebutkan di antara apa yang telah kita sebutkan dari manazil as-salah? Naam. Tafadhal. Yang hadir
pada minggu yang lalu. Naam, al-ilmu la yustahya. Ilmu tidak malu-malu. Kalau bisa menyebutkan, tafadhal. Naam. Ada yang menyebutkan mulai dari antum atau kanannya saya. Tafadhal. Naam, akhuna. Antum hadir minggu yang lalu? Hadir. Taib. Bisa sebutkan di antara apa yang telah kita sebutkan dari manazilus shalah. Barakallahu fiik. Di antaranya adalah bahwa salat amalan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau benar salatnya maka akan mengikut seluruh amalannya. Kalau jelek salatnya, rusak salatnya, maka akan jelek seluruh amalannya. Nah, yang kedua, sebelah kiri. Fadhal akhuna. Hadir. Naam. Naam. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benar, Imran? Naam. Siapa yang membenarkan, siapa yang menyalahkan? Siapa yang mengatakan salah? Coba dibenarkan. Naam. Fadhal. Akhuna. Antum. Tidak hadir. Barakallahu fiik. Mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah diantara fawaid fadilah, keutamaannya shalah. Pertanyaannya adalah yang merupakan manazilus shalah, ketinggiannya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia awal yang dihisab di yaumul qiyamah. Yang kedua, fadhal Abu Naufal. Yang kedua, naam, rukun Islam yang kedua, ahsanta, bahwa dia diletakkan oleh syariatul Islam pada urutan yang kedua dari arkanul Islam setelah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam, yang ketiga, fadhal Abu Balqis. Naam. Naam. Yaitu sesuatu yang akhir hilang dari agama seseorang di dunia ini adalah salat. Lawannya yang pertama. Kalau yang pertama awal yang dihisab di hari kiamat. Kalau di dunia akhir yang hilang dari agama seseorang adalah salatnya. Kalau orang di dunia ini sudah meninggalkan salat, maka itu akhir. Tidak perlu dipertanyakan yang lainnya. Nah, artinya lebih-lebih urusan agamanya yang lain. Maka ukurannya di dunia ini adalah as-salat. Yang keempat, naam, barakallahu fiik. Naam, salat adalah
amudul Islam, tiangnya Islam. Salat adalah tiangnya Islam. Sehingga yang meninggalkannya berarti sama dengan meruntuhkan tiangnya Islam. Berarti runtuh Islamnya. Nah, yang kelima, nah, barakallahu fiik. Yang membedakan antara Islam dan tidaknya seseorang adalah meninggalkan salat. Nah, ini artinya hukumnya hukum meninggalkan salat. Nah, termasuk di dalamnya karena meninggalkan salat di dalam hadis Rasulullah mengatakan dibedakan dengan muslim, kafir atau musyriknya seseorang, yaitu di dalam meninggalkan salat. Berarti meninggalkan salat adalah kufur, keluar dari Islam. Naam, barakallahu fiik. Kemudian yang lain masih ada yang kita sebutkan selain dari ini? Fadhal. Yang merupakan tingginya kedudukan as-salat. Siapa yang menyebutkan yang lain? Naam. Abu Sarirah. Sudah disebutkan. Naam. Sudah berapa yang disebutkan ini? Sudah 5 ya? Naam, fadhal. Barakallahu fiik. Siapa yang mengeraskan? Apa? Naam. Menghapuskan dosa-dosa. Ini masuk dalam bab fadilatus shalah, fadailus shalah. Keutamaan as-shalah. Nah, jadi ulama mengklasifikasi poin-poin yang merupakan tanda tingginya kedudukan as-shalah dan juga poin-poin yang merupakan fadailus shalah, keutamaan as-shalah. Menghapus dosa adalah keutamaannya. Nah, siapa yang menyebutkan lagi? Nah, barakallahu fiik. Siapa? Coba dikeraskan. Yang dengarkan. Ma sami'tu syai'an. Saya tidak dengar sedikit pun dari antum. Siapa yang mengeraskan? Nah. Fadhal. Yang di depan yang dengarkan di imla. Nah. Nah, ahsan, tabarakallahu fikum. Saya tidak menyebutkan pertemuan sebelumnya ya, poin ini. Nah, termasuk di dalamnya. Di antara tingginya kedudukan as-shalah bahwasanya tidak ada ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tanpa melalui Jibril alaihissalam, yaitu perkara as-shalah. Langsung Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah di atas langit yang ketujuh dalam kisah Mi'rajnya beliau, Isra dan Mi'rajnya.
Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan as-salah ini. Jazakumullah khairan. Nah, yang lain. Imran. Nah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. As-salah wa ma malakat aimanukum. Ingatlah salat dan apa yang menjadi budak-budak kalian di dalam menegakkan amanah. Naam, jazakumullah khair. Kemudian selanjutnya fadailus salat. Kedudukan atau keutamaan as-salat. Keutamaan as-salat. Yang pertama telah disebutkan tadi, yaitu menghapuskan dosa-dosa, dapat menghapuskan dosa-dosa. Nah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkannya seperti orang yang di depan pintunya ada sungai yang mengalir, lalu dia mencemplungkan dirinya ke dalam sungai tersebut sebanyak 5 kali sehari semalam, maka akan menghapuskan daki-daki yang masih ada pada tubuhnya, sehingga maksudnya menghapuskan dosa-dosanya. Nah, demikian pula orang yang melangkahkan kakinya dari rumahnya ke masjid, maka setiap langkah dihitung sebagai pahala. Dihitung sebagai pahala. Nah, kemudian yang kedua yang merupakan fadilatus shalah. Apa yang disebutkan oleh akhuna tadi, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kemudian yang ketiga naam, fadal, barakallahu fiik. Menjadi apa? Menjadi cahaya. Naam. Santa barakallahu fiik. Menjadi cahaya di yaumul qiyamah, yaitu orang-orang yang man hafadha salatahu aw ala salatihi, orang-orang yang menjaga salatnya, maka baginya falahu nuran yaumul qiyamah, nuran wa burhanan, menjadi cahaya dan burhan di hari kiamat nanti. Naam, jazakumullah khairan. Yang ke berapa? Keempat. Naam. Siapa yang menyebutkan manazil fadailus salat? Barakallahu fiik. Naam. Naam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pintu surga ada berapa? 7 atau 8? 8 pintu surga. Adapun neraka 7. Di antara pintu surga khusus orang yang berpuasa disebut dengan Ar-Rayyan. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan pintu surga khusus bagi orang yang rajin menegakkan salat, yang banyak menegakkan salat. Ini adalah orang-orang yang punya kekhususan, yakni kelebihannya di dalam salat. Ada orang kelebihannya dalam puasa, ada orang kelebihannya dalam jihad, ada orang kelebihannya di dalam sedekah. Ini semua khusus akan melewati nanti pintu-pintu surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah orang yang memiliki kekhususan di dalam kathratus shalah, banyaknya ibadah salat yang dia tegakkan dibanding dengan yang lainnya, sehingga dia masuk ke dalam surga nanti melalui pintu khusus
yaitu pintu as-shalah. Nah, ini juga merupakan fadilatus shalah. Jazakumullah khairan. Sebagai faedah tambahan. Nah, yang lain, yang kelima atau keenam. Nah, yaitu di dalam surah Al-Mu'minun. Bagaimana syahidnya? Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini kaum mukminun sebagai muflihun karena mereka khusyuk di dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Naam, sehingga mereka menjadi mukmin yang muflihun, mukmin yang beruntung di dunia wal akhirah. Karena khusyuk di dalam salatnya, diawali dengan khusyuk dalam salat, diakhiri pula dengan apa? Senantiasa menjaga salatnya. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang di atas salat-salat mereka senantiasa mereka menjaganya. Jadi Allah mengawali dengan salat juga menutup dengan salat, sehingga mereka menjadi mukminuna muflihun. Orang-orang mukmin pada aflahal mukminun, yang beruntung di dunia terlebih-lebih di yaumul akhirah. Karena sebab khusyuk dalam salatnya, menjaga salat-salat tersebut. Dan kita telah menjelaskan bahwa makna menjaga salat adalah menjaga apanya? Yang pertama menjaga waktunya. Menjaga waktunya, tidak sengaja mengakhirkannya. Nah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu orang-orang yang sengaja mengakhirkan salat, duhur mendekati asar, asar mendekati maghrib, maka ini orang yang tidak menjaga salatnya. Nah, dan ini juga termasuk orang yang celaka yang Allah sebutkan fawailul lil musallin. Kemudian makna yang lain menjaga salatnya adalah menjaga kekhusyuannya. Nah, berupaya untuk menegakkan salat ini sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usolli, dari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya ditegakkan. Ini termasuk orang yang muhafadzah ala shalah, yang senantiasa menjaga di atas salatnya. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Naam. Baik, ikhwani fi din azzakumullah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan dengan zakah. Berkata penulis hafizahullah taala, "Tsumma inna zakata atharuha 'azimatun, fahiya tutahhirun nafsa minasy-syuhhi wal bukhl wa tutahhirul mal wa takunu sababan fi nama'ihi wa kathratihi wa yahsulu biha ma yusamma fi hadzal zaman bitakafulil ijtima'i." وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء فإن الفقراء تسد بذلك حاجاتهم ويحصل لهم القوت بسبب الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. Naam. Kemudian az-zakah memiliki asar pengaruh yang azimah, pengaruh yang agung, pengaruh yang besar dalam kebahagiaan kehidupan setiap muslim di dunia ini, terlebih di yaumul akhirah, dengan mengeluarkan zakat. Karena zakat ini mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari penyakit syuh wal bukhl, penyakit kikir. Wa tutahhirul mal, dan mensucikan harta tersebut, yakni mensucikan harta itu dari hal-hal yang terdapat di dalamnya bentuk-bentuk keharaman atau syubhat, dibersihkan dengan az-zakah. Nah, dan ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanul lahum." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ambillah
dari harta-harta mereka sebagai zakat, sedekah. Naam, yang tujuannya kata Allah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mensucikan mereka. Naam, mensucikan diri mereka dan membersihkan harta itu. Dan bersalawatlah kepada mereka. Di sini juga Allah mengajarkan bentuk bagaimana seorang yang menerima zakat atau amil yang menerima zakat dari orang yang menyerahkan zakat tersebut untuk memberikan doa dengan salawat. Wa sholli alaihim, bersalawatlah kepada mereka, yakni yang menyerahkan zakat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima zakat beliau mendoakan dengan salawat, bukan dengan doa-doa yang lainnya. Naam, berdasarkan ayat dan juga prakteknya Rasulullah ketika sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu datang membawa zakatnya, maka Rasulullah memberikan doa, mendoakan, Allahumma sholli ala ali Ibni Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada keluarga Ibnu Abi Aufa. Ini doanya, singkat. Maka Rasulullah SAW menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti dalilnya dari Al-Qur'an dan dari hadis bahwa doa dalam menerima zakat dari seorang amil yang menerima zakat adalah memberikan salawat, dan cukup menyebutkan kepala keluarganya saja. Allahumma sholli ala ali Ibni Aufa. Ya Allah, limpahkanlah salawat. Salawat artinya apa? Doa keselamatan, berkah, ini maknanya salawat. Nah, pengampunan, ini makna salawat. Sehingga kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita memohon kepada Allah doa, berkah, keselamatan, pengampunan Allah kepada Rasulullah. Nah, kalau Allah yang bersalawat, malaikat yang bersalawat kepada Rasulullah, apa maknanya? Sama. Juga doa dari para malaikat kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah yang bersalawat kepada Rasulullah, apa maknanya? Apa maknanya? Memuji, sanjungan. Sanjungan puji-pujian Allah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan juga kaum mukminun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau Allah yang bersalawat mengandung pujian, sanjungan. Kalau malaikat dan kaum mukminin, orang-orang saleh, maknanya adalah doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa berupa keselamatan, berkah, pengampunan termasuk di dalamnya. Sehingga salawat yang kita doakan pada orang yang menyerahkan zakat mengandung doa. Semoga Allah memberkahi, menyelamatkan orang tersebut, mengampuni dosanya. Nah, menghapuskan, mensucikan, terutama tujuan utamanya mensucikan apa? Hartanya dan jiwanya. Nah, ini makna salawat. Jadi tidak ada doa-doa yang lain sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dari perkara-perkara bid'ah yang membuat-buat sendiri doa tersebut dengan tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai doanya itu begitu lama. Karena harus berjabat tangan, berhadapan khusus di dalam ruangan yang tertutup. Nah, melalui formal-formal tertentu, sehingga ini termasuk memberatkan diri, takalluf, tanattu' yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, adapun sebagian ulama menyebutkan bahwa mendoakan dengan doa-doa kebaikan yang lainnya secara mutlak tidak ada masalah. Tetapi yang afdal adalah mendoakan dengan bentuk salawat ini, yang ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang mau mendoakan secara mutlak
mungkin belum paham doa ini, dia doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum di dalam hartanya, di dalam keluarganya. Nah, maka doa yang seperti ini tidak ada masalah. Adapun dengan doa-doa khusus melalui apa yang saya sebutkan tadi, secara formal berduaan di tempat yang tersembunyi dalam waktu yang lama, kemudian disertai dengan bentuk-bentuk bid'ah yang lainnya, nah maka ini adalah melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa karena ini adalah bid'ah. Jadi sekali lagi, doa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam menerima zakat dari setiap amil adalah mendoakan salawat. Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada keluarga fulan. Disebut kepala keluarganya saja, cukup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa takunu sababan fi namaihi, dan zakat yang dikeluarkan menjadi sebab tumbuh kembangnya harta tersebut. Jadi kalau mau hartanya berkah dan semakin berkembang, keluarkanlah zakatnya. Karena dengan zakat itu akan menumbuhkan harta itu dan memperbanyaknya. Nah, demikian hikmah disyariatkannya az-zakat, atau di antara tujuan disyariatkannya zakat adalah mensucikan jiwa dari sifat bakhil, membersihkan harta dan menumbuh kembangkannya. Nah, berarti subhanallah, Islam tidaklah menetapkan sesuatu melainkan membawa manfaat yang besar, membawa manfaat yang azimah. Sekalipun secara zahir orang menyangka bahwa hartanya itu berkurang pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya harta itu bertambah. Harta itu semakin apa? Bertambah. Nah, dan ini dibuktikan dengan tajribah, dengan bukti nyata bagi orang-orang yang benar-benar banyak bersedekah dan ikhlas di dalam sedekahnya tersebut. Baik itu zakat yang wajib ataupun zakat-zakat yang sunnah, sedekah-sedekah yang sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin menumbuh kembangkan harta tersebut. Nah, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu biha ma yusamma fi hadzal zaman bitakaful ijtimai. Juga di antara manfaatnya zakat ini akan mewujudkan apa yang disebut dengan jalinan persatuan antara al-aghniya wal fuqara, antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Ada keterpautan hati antara keduanya karena dengan sebab zakat ini, yakni akan tumbuh kecintaan di mana seorang kaya ini punya kasih sayang kepada orang miskin, sehingga dia menyalurkan zakat ini untuk dimanfaatkan oleh orang miskin. Kemudian si miskin ini akan menimbulkan cinta di dalam hatinya kepada orang yang kaya tersebut, cinta karena Allah, karena dia ini rela, ikhlas di dalam mengorbankan, mengeluarkan hartanya tersebut, yang dengan susah payah dia mencarinya, ternyata dia menyalurkannya dengan menunjukkan dengan keikhlasannya, sehingga timbul rasa cinta tersebut. Terjadilah jalinan keterpautan hati antara al-ghani dan al-faqir wal miskin, antara orang yang kaya dan orang yang fakir miskin, yang disebut dengan takaful ijtimai. Wa huwa anna al-aghniya 'indama yukhrijuna zakat amwalihim, yaitu ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakat harta mereka dan menyerahkan kepada fuqara, maka fuqara ini tadi dapat menutupi
kebutuhan-kebutuhannya. Naam, dapat menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Di mana pada posisi dia sangat butuh, ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya dengan melalui orang-orang kaya ini. Kita bisa membayangkan. Nah, pada setiap diri kita pernah merasakan bagaimana ketika kita mengalami kesempitan. Nah, dalam posisi syiddatul hajah, kita sangat butuh bantuan. Tiba-tiba dalam posisi seperti itu datang bantuan tersebut. Maka tentu kita akan berbahagia dan senang dan mendoakan orang-orang yang menjadi sebab di dalam menutupi kebutuhan kita tersebut atau kesempitan kita tersebut. Kita akan doakan dengan segala doa kebaikan. Nah, dan tentunya doa yang seperti ini mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang pada posisi dalam kesempitan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwa fungsi atau tujuan faedah daripada menyalurkan zakat, yaitu terjadinya jalinan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Naam, yang dengannya orang miskin dapat memenuhi kebutuhannya, makanannya, karena sebab zakat tersebut yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, kita perlu menambahkan di sini dan memberikan peringatan tambih kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa zakat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah pada ayat ke-60 itu penyalurannya kepada 8 golongan. Dan 8 golongan ini adalah khusus pada zakat harta. Adapun untuk zakat fitrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di dalam hadisnya, yaitu khusus untuk fuqara wal masakin. Faradana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Di akhir hadis Rasulullah menyatakan ta'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan pada kita zakat fitrah, yaitu khusus makanan untuk orang-orang miskin, bukan 8 golongan, 7 golongan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah pada ayat ke-60. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menafsirkan ayat Taubah 60, ayat 60, bahwa dikhususkan untuk zakat fitrah khusus orang-orang fuqara wal masakin, golongan yang pertama saja, tidak termasuk 7 golongan yang lainnya. Kenapa? Karena hadis itu menafsirkan ayat Al-Quran. Adapun ayat ini At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yaitu hanyalah zakat-zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan miskin. Ini yang pertama, fuqara dan masakin. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga, fuqara wal masakin dihitung 2. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, amil zakat. Jadi amil zakat ini khusus untuk zakat harta, bukan zakat fitrah. Sekali lagi, bukan zakat fitrah. Sebagaimana kesalahan yang terjadi pada mayoritas kaum muslimin di Indonesia kita ini. Nah, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam majelis ulama memfatwakan bahwa zakat fitrah juga diberikan kepada para amil atau para 8 golongan. Maka ini pendapat yang sangat marjuh, lemah, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para amil-amilnya Rasulullah
para sahabat tidak terdapat dalam riwayat mereka ini menyerahkan kepada 8 golongan, tetapi mengkhususkannya kepada orang-orang fuqara dan masakin. Bahkan amil-amil zakat itu tidak diberikan. Ibnu Umar, Abu Hurairah, dari amil-amil zakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat di dalam riwayat bahwa mereka menerima zakat fitrah, tetapi mereka digaji melalui Baitul Mal. Dari Baitul Mal, yaitu dana pemerintah. Naam, yang disebut dengan Baitul Mal, kas dari negara, kemudian diberikan kepada amil ini sebagai bentuk gaji. Digaji karena dia bertugas sebagai amil zakat, bukan sebagai pemberian zakat dari zakat fitrah. Jadi ini perlu ditekankan kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Zakat harta juga diserahkan kepada orang-orang yang dijinakkan hatinya, yaitu orang-orang yang hendak dijinakkan hatinya dari kalangan kaum kufar, untuk kemudian didakwai agar dia masuk ke dalam Islam, dilembutkan hatinya. Maka yang seperti ini diberi zakat. Naam, atau orang-orang yang meninggalkan sholat, sekalipun dia kufur dalam meninggalkan sholat, tetapi kita hendak menjinakkan hatinya agar dia menegakkan sholat. Pelaku-pelaku syirik, agar dijinakkan hatinya meninggalkan kesyirikan dan mewujudkan tauhid. Ini semua boleh diberi zakat harta. Kemudian wafir riqab, orang-orang yang di dalam peperangan, orang-orang yang hendak memerdekakan budak, orang-orang yang mau memerdekakan budak, sekalipun dia kaya, tetapi dia memerdekakan budak, maka dia diberi zakat harta sebagai bantuan agar dia semakin bersemangat di dalam memerdekakan budak-budak tersebut. Ini makna wafir riqab. Kemudian wafi wal gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit utang, orang yang banyak utangnya. Ini juga diberi zakat harta agar dia dapat melunasi utangnya. Naam. Sebagian ulama menyatakan sekalipun orang yang berutang ini sekalipun kaya. Naam. Seperti Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah taala. Tetapi di sini ada iskal. Kalau kita mengikuti pendapat ini, maka ini terlalu luas, yang pada akhirnya nanti orang kaya pun mendapatkan zakat. Di zaman sekarang para pedagang semuanya punya utang. Nah, pedagang-pedagang besar justru paling banyak utangnya daripada orang miskin. Iya kan? Orang miskin kadang tidak punya utang, kadang. Tapi para pedagang yang besar tidak ada yang tidak punya utang. Rata-rata punya utang, bahkan utangnya miliar, karena untuk perdagangan yang diputar. Nah sekarang apakah yang seperti ini, orang yang berutang seperti ini diberi zakat harta? Naam, pendapat yang kuat insyaallah taala yang seperti ini jelas tidak diberi zakat. Karena dia berutang bukan sebab kebutuhan yang darurat, kebutuhan yang primer, tetapi dia berutang karena kebutuhan yang luks, kebutuhan yang mewah, yaitu untuk memperbesar kekayaannya dengan perdagangan-perdagangan tersebut. Nah, oleh karena itu orang yang berutang adalah orang yang berutang karena hendak menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kemudian wa fi sabilillah, orang yang sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala berjihad atau penuntut ilmu juga masuk di dalamnya, fi sabilillah, maka ini diberi zakat harta sekalipun dia di negerinya kaya. Nah, orang yang berjihad terkadang di negerinya kaya, dia pergi berjihad, kekayaannya ditinggalkan.
maka dia berhak diberi zakat harta agar dia dapat menutup atau memenuhi kebutuhan jihadnya. Nah, demikian pula para talabul ilm, penuntut ilmu, orang tuanya kaya, tapi ketika dia keluar menuntut ilmu, dia tinggalkan kekayaannya. Dia butuh beli kitab, dia butuh beli peralatan-peralatan untuk belajar. Maka yang seperti ini dari kalangan para ulama, para talabul ilm, diberi zakat harta. Diberi apa? Zakat harta, sekalipun dia di negerinya kaya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang sedang di dalam perjalanan dari musafir juga, sekalipun di negerinya kaya tapi dia bersafar, kadang uangnya habis. Nah, dia butuh, maka dia diberikan zakat harta. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana di zaman sekarang? Kita bersafar, sekarang ada rekening, ada pengiriman online. Nah, langsung bisa kita ambil uangnya. Saya bersafar ke Jogja misalnya. Nah, sebentar lagi daurah Bantul insyaallah. Banyak dari ikhwah yang bersafar ke Jogja. Dalam safar tersebut jelas kita butuh. Nah, di perjalanan habis bekal, butuh uang. Kita dalam ibnu sabil, apalagi bersafar untuk menuntut ilmu, mendatangi para ulama, maka kita berhak mendapatkan zakat harta, diberi zakat harta, sekalipun kaya di negerinya. Tapi masalahnya sekarang ada pertanyaan seperti yang saya sebutkan. Bagaimana kalau dia kaya di negerinya bisa langsung dikirimkan? Nah, kalau seperti ini keadaannya, insya Allah lebih afdal dikirimkan keluarganya, sehingga tidak perlu mengambil zakat tersebut dan memberikan kepada yang lebih butuh, karena dia di negerinya punya kekayaan, memenuhi kebutuhannya. Nah, tetapi asalnya kalau dia tidak mengirim, maka berhak dia menerima zakat harta tersebut, karena dia masuk dalam ayat ibnu sabil. Karena dia masuk dalam apa? Ayat ibnu sabil dari 8 golongan khusus untuk zakat fitrah. Oleh karena itu ulama menyebutkan bahwa 8 golongan ini dari selain golongan pertama dan kedua fuqara wal masakin, karena dia menggunakan huruf waw ataf, itu menunjukkan bahwa sekalipun dia kaya, seperti amil zakat, sekalipun orang kaya kalau dia amil zakat, dia berhak menerima apa? Zakat harta, karena sebagai amil, bukan sebagai fakir dan miskin, sebagai amil. Demikian pula yang lainnya dari al-riqab, al-gharimin 'alaiha wa fi sabilillah wa ibn sabil. Nah, jadi ini perlu untuk kita pahami agar kita tidak bimbang, ragu di dalam menerima zakat tersebut. Nah, kemudian perlu juga kita menjelaskan di sini yang tidak kalah pentingnya, yaitu batasan fakir dan miskin. Batasan fakir dan miskin. Baik. Saya nukilkan dari kitab Ta'liqatur Radiyah yang ditulis oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah, Ar-Rawdatun Nadiyah, kemudian dikomentari secara singkat atau disyarah, dijelaskan secara singkat oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah taala. Nah, dijelaskan di sini tentang batasan fakir dan miskin, yang secara singkat batasan fakir dan miskin yaitu apa yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunan, imam yang 4. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'. Dikatakan, ya Rasulullah wa mal ghani. Wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud orang kaya? Batasannya orang kaya itu apa? Maka Rasulullah SAW menyatakan khamsuna dirhaman au qimatuha minadz zahab. Yaitu batasannya 50 dirham atau senilai dengan emas. Maksudnya, siapa yang memiliki harta uang sebesar 50 dirham selain daripada kebutuhannya yang darurat ada tambahannya 50 dirham, maka dia termasuk orang kaya. Kalau tidak ada tambahannya 50 dirham, maka dia masuk orang miskin. Sekarang berapa nilainya 50 dirham? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nisab. Nisab itu sebesar 200 dirham. Mi'ata dirhaman. 200 dirham itu nisabnya zakat harta. Atau senilai dengan 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Perhatikan, 200 dirham sama dengan 85 gram emas. Nah, sekarang batasannya orang miskin, orang kaya memiliki 50 dirham. 50 dirham. Sementara nisab 200 dirham sama dengan 85 gram emas. 50 dirham dengan 200 berapa? Seperempatnya. Iya. Berarti kesimpulannya, batasannya orang kaya adalah yang memiliki harta seperempat nisab. Seperempat nisab. Berarti seperempatnya 85 gram emas. Kalau dihitung sekarang 85 gram emas berapa rupiahnya? Berapa nilai? 1 gram emas. Berapa? 500.000. Iya. Gram emas 24. 400 atau 500.000? Hitung 500.000. Ada yang bilang 350. Kalau begitu kita ambil yang tengah, 400.000. Iya. 400.000 kali 85 gram berapa itu? 34 juta. Coba dihitung baik-baik. 85 kali 400.000 berapa? 34. Baik. 34 dibagi 4. 34 juta bagi 4 berapa? 8 juta setengah. Barakallahu fikum. Berarti di zaman sekarang orang yang memiliki uang 8,5 juta, 8,5 juta uang tambahan selain dari kebutuhan pokoknya yang darurat, maka dia bukan lagi orang miskin, tapi dia orang kaya. Iya. Yang memiliki di bawah 8,5 juta berarti dia orang miskin, berhak mendapat zakat. Zakat apa? Harta. Zakat fitrah. Lebih-lebih zakat harta. Mafhum ini? Difahami ini? Nah, jadi ini ukurannya. Ya. Nah, sekarang berarti semua bisa mengukur dirinya miskin atau kaya. Nah, semua bisa mengukur dirinya miskin atau kaya, sehingga tidak perlu bingung. Kalau datang nanti zakat fitrah, lihat posisimu yang terakhir pada saat antum diberi zakat. Karena miskin kaya ini tidak menetap. Kadang hari ini kita miskin, besok kaya. Iya. Nah, hari ini saya miskin, susah beli beras. Besok ada yang membeli tanah saya misalnya 10 juta. Pada hari itu saya kaya, karena saya punya uang 10 juta. Tapi kalau belum laku, kira-kira tanah itu saya mau makan? Jelas tidak.
maka dia miskin. Dia miskin. Dipahami ini insyaallah? Naam. Jadi Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah menjelaskan bahwa 8,5 juta ini atau senilai 50 dirham ini adalah tambahan dari kebutuhan pokoknya, kebutuhan daruratnya. Ya. Berarti orang yang tidak punya tambahan ini fakir namanya. Fakir. Kalau masih ada tambahannya, baik 5 juta atau 4 juta, ini miskin. Tapi kalau yang tidak ada tambahan, ini apa namanya? Fakir. Ya, lebih dahsyat daripada miskin. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Karena salatul isya maka kita cukupkan. Mudah-mudahan insyaallah taala kita tambahkan pada pertemuan berikutnya masalah zakat ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.